Halo, jika kita berbicara soal Jepang, maka tidak akan jauh dari yang namanya manga atau One Piece atau anime. Tapi bukan itu yang ingin gua bahas kali ini. Yang ingin gua bahas adalah bagaimana sistem politik Sakoku diterapkan dan dapat mempengaruhi masyarakat Jepang. Politik Sakoku sendiri berlangsung selama 214 tahun. Mari kita bahas di Teman Santai. Politik Sakoku sendiri terjadi dari tahun 1633 sampai 1854. Ini dimulai ketika bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan ekspedisi ke belahan dunia lain melalui laut. Ekspedisi kapal pada abad ke-17. Saat itu, bangsa Eropa sedang melakukan atau sedang berlomba-lomba melakukan ekspedisi untuk mencari spot untuk berdagang di benua yang lain. Nah, biar tidak mencakup benua Eropa, biar mencakup seluruh dunia, itu misinya. Tak terkecuali di sini Jepang. Jepang pada saat itu, pada abad ke-17 sedang dipimpin oleh shogun dari klan Tokugawa. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, di sini gua ingin menjelaskan ke kalian apa itu bedanya dari shogun, daimyo maupun dari kaisar. Oke, yang pertama adalah shogun. Shogun sendiri adalah kalau di kita itu seperti pangkatnya jenderal militer atau pemimpin tertinggi dari sebuah pasukan militer. Jadi bisa dikatakan shogun adalah seorang jenderal pemimpin tertinggi dari pasukan sebuah militer. Nah, yang kedua adalah daimyo. Daimyo ini adalah kepala keluarga yang terhormat tentunya, yang bisa diartikan sebagai tetua desa lah. Kalau di kita biasa disebut dengan sesepuh desa atau tetua desa. Tetua desa di sini bukan sembarang tetua ya, ada seorang tokoh yang sangat dihormati. Segala bentuk keputusan di lingkungannya itu bisa dipengaruhi dari si orang tersebut, dari daimyo itu. Sedangkan kaisar adalah sebutan jabatan tertinggi dari struktur pemerintahan Jepang. Kaisar jugalah yang berhak mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatan shogun itu sendiri. Tapi pada kenyataannya di Jepang kaisar hanyalah sebagai sebuah simbol negara dan pemerintahannya pada masa itu dijalankan oleh shogun. Nah, dari penjelasan di atas bisa dikatakan pada abad ke-17 kekuasaan Jepang sedang dikendalikan oleh pihak militer. Bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke benua Asia, tak terkecuali Portugis dan Spanyol. Setibanya Portugis di Jepang, selain untuk berdagang, mereka juga membawa misionaris yang memiliki tujuan berbeda, yakni tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Kristen atau Katolik. Karena penyebaran agama Katolik ini begitu masif dan sistematis, pada tahun 1637 sampai 1638 terjadilah sebuah pemberontakan yang ada di daerah Shimabara dan kemudian dikenal sebagai pemberontakan Shimabara. Hal ini dipicu karena kekhawatiran para pejabat keshogunan Tokugawa pada saat itu terhadap penyebaran agama Katolik yang mereka nilai sebagai sebuah ancaman, yang kemudian mereka dianggap telah menodai tradisi Jepang pada saat itu, yang pada saat itu menganut ajaran dari Shintoisme. Keshogunan Tokugawa pun melakukan persekusi terhadap semua orang yang mereka anggap sebagai pemeluk agama Kristen Katolik, baik itu orang Jepang asli maupun orang pendatang atau pendatang dari Portugis atau pendatang dari luar Jepang. Ini bisa kita lihat dari pada saat itu daimyo dari Shimabara menaikkan harga tanah atau markup harga tanah dan menaikkan pajak sampai 40% dari hasil panen para petani. Dan juga Portugis pada saat itu sudah berhasil memonopoli perdagangan di sana, dan ada beberapa orang-orang Portugis ini yang memiliki properti-properti yang ada di Shimabara. Maka daimyo yang berkuasa di saat itu di Shimabara menaikkan harga pajak sampai 40% dan juga menaikkan harga tanah.
Karena hal itulah membuat para petani dan Ronin ini semacam hansip lah, kayak semacam hansip pada saat itu marah besar terhadap pemerintahan shogun, lalu diperparah dengan penindasan terhadap pemeluk Kristen Katolik. Dari kejadian itu pecahlah aksi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum petani, Ronin, dan juga orang-orang Kristen Katolik. Pemberontakan ini berakhir setelah pemimpin pemberontakan bernama Amatsu Rashiro ditangkap beserta pengikutnya, kemudian dieksekusi mati oleh Kesogunan Tokugawa. Dan kemudian wacana politik Sakoku ini semakin menguat di kalangan para pejabat kesogunan, semakin kuat untuk melakukan praktik Sakoku. Praktik Sakoku adalah ketika itu diputuskan untuk Jepang ini menutup diri dari dunia luar untuk tidak melakukan semacam hubungan baik perdagangan, diplomatik maupun dan lain-lain ya. Karena peristiwa tersebut, para pejabat tinggi pemerintahan termasuk shogun dan daimyo menganggap bahwa bangsa-bangsa asing menjadi penyebab pemberontakan itu bisa terjadi. Kemudian mereka mencetuskan wacana untuk mengisolasi diri dari dunia luar. Mereka menganggap bahwa pengaruh asing dapat menodai kepercayaan dan kebudayaan Jepang yang ada pada saat itu, yang sedang berkembang pada saat itu. Selain itu, mereka juga ingin memastikan bahwa model pemerintahan kaisar yang dijalankan oleh shogun tetap berjalan dengan baik. Intinya mereka tidak ingin kolonialisme ini terjadi di Jepang, di negara mereka. Meskipun wacana ini terus digaungkan oleh shogun yang berkuasa, tapi pada praktik politik Sakoku sendiri baru terjadi ketika masa kepemimpinan shogun ketiga dari klan Tokugawa yang bernama Iemitsu Tokugawa. Dan pada saat itulah praktik politik Sakoku mulai diterapkan dan berlangsung selama 200 tahun atau tepatnya 214 tahun. Sebetulnya selama periode isolasi ini banyak negara yang mencoba mendarat ke Jepang tapi selalu gagal. Sampai pada akhirnya pada tahun 1853 atau tepatnya di 8 Juli 1853, Commodore Matthew Perry dari Amerika datang dengan membawa 4 kapal perang. Bisa dikatakan 4 kapal perang ini dipakai untuk flexing lah ya, dengan tujuan memaksa Jepang untuk memulai perdagangan dengan dunia luar. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Maret 1854, Commodore Matthew Perry ini datang lagi ke Jepang membawa 8 kapal perang dan memaksa shogun pada waktu itu untuk menyepakati perjanjian damai dan persahabatan yang kemudian dikenal dengan Konvensi Kanagawa. Akhirnya setelah 5 tahun pasca Konvensi Kanagawa itu, Jepang sudah menandatangani 5 perjanjian serupa dengan 5 negara seperti Amerika, Belanda, Perancis, dan Rusia. Perjanjian ini kemudian dengan perjanjian The Anse Treaties, dan berakhirlah masa isolasi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini. Tapi meski Jepang sudah membuka diri dari dunia luar berkat isolasi yang dilakukan selama ratusan tahun ini, dan pada saat Jepang membuka isolasinya, pelajar-pelajar Jepang banyak juga yang dikirim untuk belajar ke luar negeri, tetapi tetap saja ideologi yang mereka tanam sejak ratusan tahun ini tidak akan hilang dengan mudah. Jadi bagaimana menurut lo? Apakah tepat Jepang memutuskan untuk mengisolasi diri? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu konten dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye.